Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Zahwa Zahlia Putri Permatasari dengan NIM 85897979962. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan RPP yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan sebuah RPP yang sudah saya susun, dan saya memilih asal sekolah dari MI Nurul Yakin, kelas 4, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 35 menit, dengan jumlah peserta didik 33, dengan materi pemahaman pendidikan Pancasila dan keterampilan proses bab 3, mencintai sesama di lingkungan yang beragam. Dengan profil pelajar Pancasila yang berkaitan, yang pertama berpikir kritis, yang kedua mandiri, dan ketiga gotong royong. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menerima penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengetahui makna mencintai sesama di lingkungan yang beragam dengan tepat. Yang kedua, setelah mengetahui makna mencintai sesama di lingkungan yang beragam, peserta didik mampu memahami bentuk sikap mencintai sesama di lingkungan yang beragam dengan tepat. Yang ketiga, setelah mampu menyebutkan sikap mencintai sesama di lingkungan yang beragam, peserta didik mampu mempraktikkan sikap mencintai sesama di lingkungan yang beragam dengan benar. Dengan kata kunci keberagaman, mencintai, sikap, dan lingkungan. Deskripsi umum untuk kegiatan yang pertama, peserta didik mempelajari sikap mencintai sesama di lingkungan yang beragam. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi bentuk sikap mencintai sesama di lingkungan yang beragam. Yang ketiga, peserta didik memahami dan mempraktikkan contoh perilaku cinta sesama dalam lingkungan yang beragam. Materi ajar, alat, dan bahannya yang pertama adalah buku siswa dan buku guru. Yang kedua, media pembelajaran yaitu mading. Yang ketiga lembar refleksi, dan yang empat LKPD. Dengan sarana dan prasarana media pembelajaran yaitu mading, dan yang kedua lingkungan belajar. Di mana target peserta didik dengan kategori peserta didik reguler, dan jumlah peserta didik per kelas ada 33 peserta didik. Dengan ketersediaan materi, yang pertama pengayaan untuk peserta didik dengan capaian tinggi, dan yang kedua alternatif penjelasan, metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep. Jadi di sini ada 2 ketersediaan materi. Setelah itu ada model pembelajarannya tatap muka dengan asesmen, target penilaian individu, dan jenis asesmen formatif dan sumatif. Kegiatan pembelajaran utama yang pertama pengaturan peserta didik yaitu individu dengan metode yang pertama diskusi, yang kedua tanya jawab, yang ketiga demonstrasi, dan yang keempat ada penugasan. Materi atau sumber pembelajaran utama yaitu handout materi dan buku siswa. Adapun persiapan pembelajarannya dengan langkah-langkah, guru mempersiapkan buku siswa dan buku guru, yang kedua media pembelajaran yaitu mading, yang ketiga lembar refleksi, dan yang keempat LKPD. Adapun urutan kegiatan pembelajaran yaitu dengan pembelajaran 2 mencintai sesama di lingkungan yang beragam dengan 2 jam pelajaran. Yang pertama ada kegiatan pembuka. Peserta didik menjawab salam dari guru. Setelah itu, salah satu peserta didik memimpin doa dan ditiru oleh peserta didik lainnya. Lalu mengecek kondisi kelas dan kehadiran peserta didik. Peserta didik menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke sebelum memulai pembelajaran. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru sebagai bentuk apersepsi dari guru yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Setelah itu, peserta didik menerima informasi dari guru tentang materi yang akan dipelajari, dan peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang diinformasikan oleh guru.
Setelah itu ada kegiatan inti di mana peserta didik menerima penjelasan dari guru mengenai materi tentang mencintai sesama di lingkungan yang beragam. Setelah itu, peserta didik menyimak penjelasan guru melalui demonstrasi media pembelajaran yaitu mading yang telah disediakan oleh guru. Setelah itu, peserta didik diminta menyebutkan sikap mencintai sesama di lingkungan yang beragam. Selanjutnya, peserta didik diberi permasalahan dan diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu, peserta didik diberi tugas LKPD kelompok dan LKPD individu sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. Adapun kegiatan penutupnya, yang pertama peserta didik menyimak penguatan materi dari guru. Yang kedua, peserta didik dan guru merefleksikan materi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik diberi informasi mengenai materi selanjutnya. Setelah itu, salah satu peserta didik diminta untuk memimpin doa sebelum pembelajaran berakhir. Yang terakhir, peserta didik menjawab salam dari guru. Adapun refleksi dari guru yaitu dengan beberapa pertanyaan. Di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apakah semua peserta didik aktif dalam pembelajaran? Dan yang kedua, apakah jam pembelajaran cukup? Yang ketiga, apakah ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Yang keempat, apakah kesulitan peserta didik terlatih? Dan yang kelima, apakah menemukan kendala dalam pembelajaran? Dan yang terakhir, apakah strategi yang tepat untuk mengatasi kendala? Adapun ketercapaian kompetisi, yang pertama, apakah semua peserta didik mampu mencapai kompetensi? Yang kedua, apakah semua peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan baik? Dan yang terakhir, adakah perubahan sikap dan keterampilan yang muncul selama proses pembelajaran? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.